Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan pengajian kitab Lubabul Hadis atau kitab Tangkihul Kaulnya, teman-teman. Silakan bagi yang punya kitabnya disimak halaman 49. Mohon maaf bila ada salah dalam pembacaan karena saya masih dalam belajar. Al-babul hadi wasalasuna fi fadilati hakil aulad. Di pinggirnya ya, jadi saya baca matannya karya Imam Suyuti. Fi fadilati hakil aulad, bab yang ke-31 menerangkan tentang keutamaan hak mendidik anak ya. Jadi lihat tengahnya, waqala an-nasun radhiyallahu anhu qala an-nabiyyu alaihi salatu wassalam, berkata Anas radhiyallahu anhu, qala nabi berkata, al-gulamu ya'iku anhu yaumas sabi'. Jadi seorang anak itu diakikahi pada sunnahnya ya. Sunnahnya diakikahi pada 7 hari setelah kelahirannya. Wa yusamma, lalu kemudian dinamakan anaknya dengan nama yang baik-baik. Wa yumato anhu al-adza, dan dilindungi dari segala penyakit yang dapat membahayakannya seorang anak tersebut. Jadi diakikahi, diberi nama, dilindungi dari hal-hal yang membahayakan. Faida balago sita sinina adaba, jika seorang anak sudah mencapai umur 6 tahun adaba, maka si anak tersebut harus kita didik. Faida balagotis asitin azala firasyahu, jika sudah mencapai 9 tahun maka tidurnya dipisah, jangan sampai sama orang tuanya. Faidza balagha thalatha asyarata sanatan daraba ala shalah, ketika umur 13 tahun jika dia meninggalkan sholat maka digebuk, dipukulnya dengan pukulan mendidik, jangan sampai melukai, diperingati, ditakut-takuti. Faida balago sita asyarata sanatan zawazahu abuhu summa akhadha biyadih. Nah, apabila sudah umur 16 tahun, di sini dikatakan 16 tahun, zawaja abuhu, ya bapaknya harus dinikahi itu anaknya tuh ketika umur 16 tahun menurut versi dahulu ya, karena Nabi sabdanya orang dahulu itu sudah besar ketika umur 16 tahun. Summa akhadha biyadih, kemudian orang tuanya mengambil tangannya, wa qala qad adabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka a'udzubillahi min fitnatika fid dunya wa adzabil akhirah kada fil ihya. Nanti tangannya diambil, sudah dididik, lalu kemudian dipisah dari ranjang tempat tidur, jangan sampai bareng-bareng sama kedua orang tua. 13 tahun diperintahkan sholat, kalau nggak mau sholat wajib tuh bagi anak orang tuanya ya menggebuknya, mendidik, tapi jangan sampai melukai. Umur 16 tahun atau 25 tahun orang tuanya menikahi, lalu orang tuanya berkata seperti ini, qad adabtuka, saya telah mendidikmu, wa 'allamtuka, dan saya telah mengajarkanmu, wa ankahtuka, dan saya telah menikahkanmu, a'udzubillahi min fitnatika, saya berlindung kepada Allah dari fitnahmu, fid dunya, baik di dunia, wa adzabika, dan siksamu, fil akhirah, di dalam akhirat, kada fil ihya, ini telah disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Ghazali. Qala Nabi alaihi salatu wasalam, kembali ke pinggirnya, berkata sinten Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma nahala waladun waladahu afdala min adabi hasanin, tidak memberikan seorang bapak kepada anaknya yang lebih utama min adabin hasanin, daripada adab yang bagus. Jadi pendidikan yang paling bagus adalah yaitu mengenai akhlak, adab. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam li an yu'addiba ar-rajulu waladahu khairun lahu min ayatasaddaqa bis-sa'in. Ketika seorang ayah atau orang tua mendidik anaknya itu lebih baik lahu kepada si rajul, orang tua itu, min ayatasaddaqa bisoin, daripada orang tuanya bersedekah satu sok kepada fakir miskin, kepada orang yang enggak mampu. Itu mendidik anak lebih utama daripada orang tua bersedekah.
Wa qala alaihi salatu wasalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian, wa ahsinu adabakum, dan memperbaguslah sapa kalian adabakum, adab-adabe mereka. Jadi diperbagus adab mereka, dididik dengan benar. Wa qala alaihi salatu wasalam, ini ucap Kanjeng Nabi ya. Jadi Nabi itu sarannya ya didik dulu akhlaknya. Kata Nabi, man aroda, barang siapa yang menginginkan, ayargoma hasidahu, selanjutnya fal yu'addib waladahu. Barang siapa, man aroda, barang siapa yang menginginkan, ayargoma, menjauhkan seseorang hasadahu ing kehasudannya, fal yu'addib waladahu, maka orang tadi mendidik anaknya dengan adab, dengan tata krama, dengan moralitas. Jadi ketika anaknya ingin terhindar dari perbuatan hasud, maka didiklah anak dengan adab. Wa qala alaihi salatu wasallam, an-nazru ila wajhil aulad bisyukrin kanadhari ila wajhin nabi. Masya Allah. Kata Nabi, melihat seorang wajah seorang anak dengan rasa syukur, melihatnya itu seolah-olah metaforanya seperti melihat wajah Kanjeng Nabi. Wa qala alaihi salatu wasallam, akrimu auladakum fa inna karamatal auladi sitrun minan nar. Muliakanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya memuliakan anak kita muliakan, kita didik dengan adab tata keramahnya. Sitrun itu merupakan penghalang minan nari, dari api neraka. Wa qala salatu wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al auladu hirjun minan nar. Nah kan salah satu investasi akhirat itu anak, ya kan, idza mata ibnu adama inqata'a salasun, ya illa bisalasin, gitu kan. Kalau misalnya Bani Adam itu mati, wafat, maka yang tersisa itu cuma 3 amal. Salah satunya waladun yad'ulah, ya kan, doa seorang anak kepada orang tuanya. Nah, jadi di sini al auladu hirjun minan nar, anak adalah penghalang dari api neraka. Wal uklu ma'ahum baro'atun, dan makan bersama mereka, baro'atun, kebebasan, minan nari, dari api neraka. Wa karamatuhum, dan memuliakan mereka, jawajun, berhasil kita, ala sirati, melewat jembatan siratal mustaqim. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi bersabda, akrimu auladakum fa inna man akrama auladahu akramallahu fil jannah. Barang siapa, kata Nabi, muliakanlah kalian anak-anak kalian. Barang siapa yang memuliakan anak-anak kalian, maka Allah memuliakan kamu di surga nanti. Wa qala salatu wassalam, inna fil jannati daran yuqalu lahu darul farah. Bahwasanya di surga itu ada yang namanya rumah. Dikatakan rumah itu apa namanya? Darul farah, rumah kebahagiaan. La yadkhuluha illa man faraha asibyan. Gak bakal bisa masuk ke rumah Darul Faroh, rumah surga tadi, kecuali orang yang selalu membahagiakan anak-anaknya. Wa qala salatu wassalam, Nabi bersabda, inna fil jannati daran yuqalu laha darul faroh, la yadkhuluha illa man fariha yatama al-mu'minin. Di surga ada daerah, ada darul, namanya dikatakan darul falah. Tidak akan bisa masuk kecuali orang yang membahagiakan anak-anak yatim orang mukmin. Nah, ini wajib bagi orang tua untuk memuliakan anak-anaknya, dididik dengan akhlak yang baik, agar anak kita menjadi investasi di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.